Halo semuanya, selamat siang. Oke, apa kabar semuanya? Oke, baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Oke, amin. Oke, sebelumnya teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke, sip. Aman ya? Oke. Oke teman-teman, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu untuk nama serta alamatnya dari mana. Nanti tolong ditulis di kolom chat ya. Nanti akan saya sebutkan satu persatu. Oke. Oke, ada Pak Rudi dari Serpong. Siap Pak Rudi, selamat datang. Lalu Pak Melki dari Ciputat ya. Ciputat tuh Tangerang Selatan ya. Pak Agus dari Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Oke, siap Pak Agus. Pak Derik dari Jakarta Utara ya. Jakarta Utaranya di mana Pak? Oh di P. Oke, siap. Pak Ali dari Jakarta Pusat. Siap Pak Ali. Pak Edo dari Solo. Jauh juga nih Pak Edo. Selamat datang Pak Edo di Simple Tips webinar kita hari ini. Lalu Pak Arif dari Bogor. Siap Pak Arif, selamat datang. Oke, ada lagi? Oke, mungkin yang belum nanti bisa diisi ya di kolom chat. Oke, terakhir nih saya mau bertanya, apa sih tujuan teman-teman atau bapak-bapak di sini ikut webinar pada hari ini? Nanti ditulis ya di kolom chat. Oke, sip. Oke, Pak Derik, sering terkena MC nih, Mas Rijal. Oke, kenapa nih Pak Derik bisa terkena MC gitu ya? Oke, sering overtrade. Oke, nggak apa-apa Pak Derik, nanti kita akan bahas di materi kita ya. Lalu, ada lagi? Oke, Pak Edo, takut entry Mas Rijal padahal udah analisa matang-matang gitu. Oke, siap Pak Edo. Itu biasanya terjadi ketika kita terkena loss berkali-kali itu ya. Biasanya kita takut nih ngambil posisi lagi gitu. Walaupun analisa kita udah matang gitu, udah benar ya. Lalu Pak Melki, oke, sering greedy saya Mas Rijal, jadi terkena MC terus. Greedy atau serakah ya itu tamak ya, jadi hal yang biasa lah sebagai manusia gitu. Pasti kita pengennya dapat lebih gitu, padahal sebenarnya itu juga udah cukup gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas di materi kita Pak Melki. Oke, ada lagi? Oke Pak Rahmat, saya sering ngikutin sinyal-sinyal dari grup trading sebelah nih Mas Rijal, tapi bukannya banyak menangnya malah banyak lossnya. Oke, mungkin saran dari saya Pak Rahmat, nanti kalau misalkan Pak Rahmat dapat sinyal trading dari grup trading sebelah, itu nanti teman-teman atau ini berlaku juga buat teman-teman ya, terkhususnya Pak Rahmat, nanti coba dianalisa terlebih dahulu sebelum Pak Rahmat entry posisi, walaupun memang itu didapatkan dari mentor atau grup trading sebelah ya. Itu jadi supaya Pak Rahmat juga tahu nih, oh kesalahannya di mana kalau misalkan terkena stop loss gitu ya harganya. Oke, ada lagi mungkin? Oke, jadi sepertinya kejadian-kejadian ini sama lah ya, halnya seperti saya dulu juga pernah ngalamin hal-hal yang seperti bapak-bapak dapetin sekarang ya, gitu. Jadi itu hal-hal lumrah gitu ya. Tapi itu jadi bahan evaluasi kita, pembelajaran kita, supaya kita tidak mengalami kejadian hal yang sama gitu ya. Supaya kita tidak terjebak di lubang yang sama. Oke. Oke, jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang psikologi trading ya. Jadi psikologi trading ini sangat penting banget teman-teman dalam kita melakukan trading, karena psikologi trading ini menentukan emosi kita ya saat kita melakukan trading gitu. Jadi pengaruhnya ini sangat besar teman-teman dari keberhasilan kita saat trading. Oke. Nah, selain mengetahui cara dan juga penerapan trading plan dan juga strategi trading yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
Ada hal lain yang juga perlu teman-teman ketahui ya sebagai seorang trader untuk menunjang kesuksesan teman-teman saat trading, yaitu psikologi trading. Nah, jadi apa sih itu psikologi trading? Nah, jadi psikologi trading adalah cara untuk kita berpikir dan juga reaksi emosi kita saat mengambil keputusan di market atau keputusan kita saat trading. Nah, jadi sederhananya bagaimana pikiran dan emosi kita mempengaruhi keputusan kita saat trading gitu ya, teman-teman. Jadi ada 3 hal sebenarnya dari saya pribadi. Jadi ada inti dari psikologi trading tersebut. Yang pertama itu kita harus bisa mengelola emosi. Nah, mengelola emosi ini seperti rasa takut yang Pak Edo tadi bilang ya, gitu. Takut ngambil posisi karena sering terkenal turut-turut tadi. Nah, kita harus bisa mengelola emosi tersebut gitu. Nah, terus serakah atau greedy yang seperti Pak Melki bilang tadi ya, greedy gitu. Nah, itu juga kita harus bisa mengelola emosi terhadap rasa keserakahan atau greedy tadi ya. Dan juga saat kondisi marah tuh biasanya terjadi ketika teman-teman mengalami loss terus gak terima nih. Nah, terus pengen balas dendam supaya modalnya itu kembali gitu. Kita harus bisa mengelola emosi yang baik ya, yang benar. Yang kedua ada disiplin. Jadi disiplin ini teman-teman ngikutin trading plan yang sudah teman-teman buat, atau teman-teman sebelum trading itu harus buat dulu trading plan ya, supaya teman-teman tradingnya terarah gitu. Itu berpengaruh ke emosi dan psikologi trading kita ya. Jadi teman-teman gak asal entry posisi, dan juga tradingnya jelas dan ada dan punya tujuan, punya arah gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga itu mindset yang benar, teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mindset yang benar dalam melakukan trading gitu ya, seperti teman-teman harus sabar nih melihat market pergerakannya gitu ya. Jadi nunggu aja momentum yang sekiranya pas gitu, menurut atau sesuai dengan analisa teman-teman, seperti itu. Dan juga harus realistis teman-teman. Itu. Jadi teman-teman nggak bisa langsung cuan gede begitu aja. Ya, teman-teman juga harus realistis gitu. Contoh kalau misalkan teman-teman punya modal $1.000, terus teman-teman mempunyai keinginan atau rasa gue pengen untung langsung gede, langsung cepet gitu. Misalkan teman-teman langsung entry posisi per trade-nya itu misalkan 50% nih. Nah, kalau 50% dapat ya itu untungnya besar. Cuman kita juga meminimalisir resiko ya. Kalau misalkan harga malah berbalik gitu dan terkena kerugian, itu kan kerugiannya juga sama ya 50%. Jadi kita realistis aja. Itu pakailah risiko 1-2% aja per trading dari modal yang kita miliki, seperti itu. Dan juga harus konsisten, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah punya metode yang benar, disiplin, dan juga bisa mengelola emosi, terus teman-teman konsisten, untuk kemungkinan besar hasilnya juga akan maksimal ya teman-teman dalam teman-teman melakukan trading gitu. Jadi ada 3 inti dari psikologi trading menurut saya, dan mungkin ini juga berlaku untuk semua kalangan trader ya gitu. Jadi psikologi trading di sini diperkirakan dapat berkontribusi sebanyak 60% untuk keberlangsungan kesuksesan kita dalam melakukan trading ya. Jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor lainnya seperti money management, itu di 30% ya dalam kesuksesan atau keberhasilan kita melakukan trading, dan juga 10%-nya itu di strategi. Jadi teman-teman mau strategi sebagus apapun, tanpa psikologi trading yang baik itu akan mengakibatkan kerugian ya, besar kemungkinan. Jadi sangat penting banget untuk teman-teman melakukan atau mengolah emosi trading ya. Nah, kenapa sih psikologi trading itu penting? Jadi yang pertama itu untuk supaya
teman-teman tidak overtrade ya. Jadi overtrade ini kebiasaan untuk teman-teman buka posisi yang terlalu banyak gitu, dan juga terlalu sering di market, padahal nggak sesuai dengan rencana tradingnya. Lalu untuk menghindari yang namanya revenge trading, jadi revenge trading ini terjadi ketika teman-teman mengalami kerugian ya, terus tiba-tiba pasang posisi tanpa analisa yang benar dengan tujuan untuk mengembalikan dana yang sudah hilang tadi. Gitu. Jadi kenapa penting ya, supaya kita tidak overtrade, kita juga supaya tidak revenge trading atau balas dendam, dan juga supaya kita nggak takut entry posisi teman-teman. Nah gitu ya, yang tadi Pak Edo bilang, saya takut entry posisi gitu. Nah kalau misalkan kita takut entry posisi itu, misalkan kita punya analisa yang baik, yang matang gitu, terus tiba-tiba kita takut entry gitu. Terus pas ngelihat market ternyata analisa kita benar gitu ya. Dan juga supaya kita nggak serakah atau greedy. Nah, ini adalah sifat manusia ya, yang pengennya dapat lebih, padahal sebenarnya udah cukup gitu loh. Tapi karena kita punya rasa tamak ya dalam diri manusia itu, pengennya kita dapat keuntungan yang lebih besar gitu. Padahal sudah sesuai dengan plan yang sudah kita buat ya. Oke. Nah, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi gimana sih caranya untuk mengatasi emosi saat kita melakukan trading ya. Jadi yang pertama itu harus gunakan uang dingin untuk kita trading. Jadi jangan pakai uangnya itu dari uang untuk kebutuhan pokok ya, misalkan untuk biaya bulanan, terus cicilan, asuransi dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan teman-teman trading menggunakan uang minjem atau ngutang gitu ya, itu tidak disarankan sekali karena akan mengganggu ke psikologi trading teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan punya beban psikologi ya. Nah, kalau misalkan profit ya oke, cuman kalau misalkan harga atau kita mengalami kerugian, itu kan akan berdampak buruk pada psikologi kita gitu. Yang kedua adalah risk management ketat. Jadi pakai stop loss dan juga take profit saat teman-teman melakukan trading. Jadi gunanya apa? Jadi stop loss ini berguna ketika teman-teman mengalami kerugian ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan atau menggunakan stop loss, teman-teman sudah tahu dan juga sudah merelakan jikalau harga menyentuh stop loss. Nah, take profit itu berguna supaya teman-teman nggak serakah, nggak greedy gitu. Nah, jadi kalau misalkan harga bergerak menyentuh take profit, berarti itu adalah keuntungan yang teman-teman dapatkan dari analisa dan juga strategi teman-teman saat trading. Oke. Yang ketiga, evaluasi trading yang terkena stop loss. Jadi kalau misalkan teman-teman terkena stop loss, ya misalkan ada 2 kali, ada 3 kali gitu ya, itu teman-teman coba evaluasi apa sih kesalahannya, entah itu mungkin dari strategi, entah itu mungkin dari money manajemennya, atau bisa jadi dari psikologi tradingnya ya. Nanti dievaluasi ya. Oke. Yang keempat, harus punya trading plan yang jelas gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman juga tradingnya lebih terarah gitu ya. Nah, itu akan berfungsi kepada tujuan dan juga visi dan misinya teman-teman saat trading. Jadi kalau misalkan teman-teman punya trading plan ya, misalkan sehari tradingnya 5 kali gitu ya, dengan target win rate-nya di 70% gitu ya, atau mungkin di teman-teman tradingnya menggunakan time frame di M5 dan M15 untuk entry posisi. Seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Gitu. Jadi teman-teman harus mempunyai trading plan yang jelas supaya teman-teman lebih terarah dalam tradingnya dan juga lebih disiplin seperti itu. Oke. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya. Cukup jelas?
Oke, siap. Oke, jadi kunci sukses trading adalah disiplin secara emosional ya, teman-teman. Nah, jika kecerdasan adalah kuncinya, akan ada lebih banyak orang yang menghasilkan uang dari trading, gitu. Jadi, disiplin secara emosional ini atau psikologi trading ini, yang saya bilang tadi bahwa pengaruhnya sangat besar banget daripada strategi yang kita miliki, gitu. Kenapa banyak orang yang rugi saat trading? Karena dia tidak mempunyai dan tidak bisa mengelola psikologinya atau emosinya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa mengelola emosi dengan baik, nah, psikologi kita kan akan baik juga ya, gitu. Nah, itu kemungkinan besar hasilnya juga akan maksimal, teman-teman. Itulah kenapa banyak orang atau banyak trader-trader ini mengalami kerugian daripada keuntungan. Salah satunya atau pengaruh besarnya dari psikologi trading ini. Nah, oke teman-teman, jadi itu aja pembahasan materi pada webinar kita hari ini. Nanti mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya ya, atau malu bertanya di sini, nanti teman-teman bisa langsung di japri saya kalau misalkan teman-teman join di komunitas ya. Nanti kalau misalkan teman-teman join di komunitas, nanti kita akan masukkan teman-teman di grup WhatsApp VIP. Nanti juga teman-teman akan diskusi juga ya dengan member-member lain seputar trading ya. Nanti kita juga ada grup Signal dari Telegram. Nanti kita akan masukkan ke grup Signal Telegram VIP. Nah, kita juga ada live trading rutin Senin sampai Jumat di jam 2 siang ya. Nanti juga teman-teman atau para member bisa request ya, mau dibawakan materi apa untuk pertemuan kita selanjutnya. Atau misalkan teman-teman mau request nih, tolong dong Mas Rizal bahas tentang materi contoh Fibonacci ya, atau misalkan moving average, RSI dan lain-lain. Itu nanti teman-teman bisa request aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau private untuk konsultasi dengan saya juga boleh, baik offline maupun online ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Oke. Nah, untuk cara joinnya di mana? Nanti teman-teman bisa langsung hubungi admin kita atau nomor yang sudah tertera di layar ya. Oke. Itu aja teman-teman pembahasan kita pada webinar hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Saya izin untuk pamit ya teman-teman. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.